Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi rasulil ajmain, amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini saya akan menyampaikan yakni perkembangan politik Islam sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, mata kuliah studi Islam Asia Tenggara. Ketika kita bicara tentang perkembangan politik sebelum era kemerdekaan, maka ada 3 hal yang harus menjadi acuan kita. Kolonial, penjajahan, menguasai areal Nusantara pada saat itu, dan terbentuknya negara Indonesia, maka kerajaan-kerajaan itu mulai sirna. Maka dari itu, perkembangan politik di masa penjajahan, ada 3 hal yang harus kita pahami. Maka dari itu, ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, bidang agama. Di masa-masa penjajahan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, maka pemerintah kolonial Belanda pada saat itu membolehkan kepada umat Islam untuk menunaikan bidang agama, khusus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu maka dilarangnya. Maka yang kita bahas hanyalah ibadah hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita sama Allah dan hubungan kita dengan manusia, tidak membahas tentang kenegaraan di dalam politik. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Belanda penjajahan pada saat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hanya diperbolehkan apabila hukum Islam tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Kebiasaan masyarakat Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan memegang erat budayanya masing-masing. Maka kolonial penjajahan memutuskan menyelesaikan sengketa atau permasalahan semuanya di masyarakat berdasarkan kultur budayanya. Maka hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan budaya, adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum Islam tidak leluasa bergerak dan berkembang untuk perkembangan Islam pada saat itu. Maka kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu tidak bisa maksimal mengembangkan hukum Islam karena pada saat itu kerajaan Islam pemerintahan kolonial penjajahan. Yang ketiga, bidang politik. Orang Islam dilarang keras membahas tentang hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan. Jadi penjajah tidak membolehkan kita bicara politik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita hanya boleh berbicara politik di luar Al-Quran dan hadis. Maka tidak kuat umat Islam pada saat itu untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong umat Islam berkembang di negara Republik Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat itu disebut sebagai Nusantara. Karena Islam pada saat itu belum menyatu seluruh Indonesia. Masih berdasarkan kerajaan-kerajaan Islam sesuai dengan batasan daerah-daerah tertentu yang tidak leluasa
dari Sabang sampai Merauke seperti yang kita rasakan pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mata kuliah perkembangan Islam sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya studi Islam Asia Tenggara. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang mau bertanya silahkan di channel YouTube saya beserta absensinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.